Kabar ini, kabar terkabar. Pidato itu menurut saya ya, pidato yang paling menjiwai Oh, sepanjang pidato Pak Jokowi. Kalau saya lihat, menjiwai. ya Kenapa, Bang? kemarin tuh apa ya, mungkin itu semacam pidato perpisahan ya, sehingga akumulasi dari Sekian lama. apa yang dia rasakan itu kayaknya keluar Lepas. itu kan. Kan kalau kita lihat itu kan bisa dibilang nyaris tanpa teks Iya, dan hanya pointer aja. Kan? artikulasi, gelombang artikulasinya itu memang kuat itu. Dan keras juga ya. Keras sekali gitu. Jadi saya kira kalau saya tangkap memang akumulasi dari maksud dia yang paling penting itu saya kira dalam pidato kemarin. Betul. Dan memang dia itu lepas di depan musra itu karena pada dasarnya Pak Jokowi itu kan memang anasir non politiknya lebih kuat ya. Iya. Daripada- Orang relawan ya sebetulnya. Ya orang Orang relawan ya. Artinya orang yang berasal dari rakyat lah kira-kira gitu. Sehingga dia kalau Merasa pidato di keluarga kalau sendiri lah. di depan partai politik kayaknya dia lebih basa-basi. Iya, gitu. lebih hati-hati. Jaga image ya Bang ya, jaga image. Iya. Bercandanya ya kan kadang-kadang apa kiri kanan itu kan. Iya. Tapi kemarin tuh benar-benar itu dia sampaikan maksudnya itu. Nyaman banget ya pidatonya. Keras sekali ya. Maksudnya siapa sih itu? Yang disampaikan begitu kira-kira siapa tuh? Saya nggak tahu karena itu mix ya, tapi Iya. poin-poinnya adalah pentingnya kemandirian. Iya. Karena itu pemimpin harus punya sikap. Karena itu dia harus berani menghadapi Dari luar negeri. kenyataan, ya Pak, tekanan dan semualah intrik yang mungkin datang dari luar. Tapi yang terakhir adalah dia harus tetap dekat dengan rakyat. Ya. Karena yang harus dia dengar itu adalah rakyat. Ya. Jadi kalau saya itu kan ada menangkap Pak Jokowi seperti mengatakan elit dan partai politik itu bisa menjadi penyebab distorsi. Oh, justru begitu ya? Iya kan, jadi ya saya kira kritik itu mungkin nggak ditangkap oleh orang, tapi menurut saya ya dia bicara paling bersemangat di depan relawan, menandakan bahwa dia merasa ada distorsi yang dibuat oleh elit dan partai politik. Dan dia pengen keluar dari situ gitu loh. Nah Bang, ini sebetulnya sih fenomena apa sih nih Bang? Periode kedua ini Pak Jokowi approval ratingnya malah tinggi kan? Iya, iya. Nah yang cilakanya lagi nih Bang, Iya, capres-capres itu kepengennya diasosiasikan dekat iya, iya. sama si petahana ini. Pak Anies enggak? Dia nggak ngirim surat kan, kepengen malah Bang Adian kan kepengen Tapi gitu. pidato Pak Anies di depan relawan kan tidak berani membantah. Misalnya infrastruktur dia nggak berani bantah. Memang Ya kan? benar, Ibu perlu. kota dia nggak berani bantah. Oh. Listrik-listrikan yang aja dibantah tuh. malah salah itu. Apa Iya. tuh? Yang Oh, mobil listrik itu ya, Iya, mobil sebenarnya listrik desa itu. yang mana sebenarnya? Itu kita nggak bisa kalau soal masa depan bumi ya, Iya. kita nggak bisa keluar dari itu sudah menjadi Ke seluruh istilahnya dunia, itu apa kata orang itu motherhood issue sekarang ini. Iya. Artinya kita nggak bisa bantah itu. Iya, kayak Soal kesepakatan bersama ya. ya udah ada protokol Tokyo dan Iya. sebagainya. Orang udah nggak bisa menghindari. Malah pengen dia bantah salah gitu loh. Jadi Iya, iya. maksudnya itu sebenarnya memang apa ya? Kalau saya jadi calon presiden, yang kita bisa bantah dari Pak Jokowi itu adalah desain dari sistem besar demokrasi kita, gitu. Dan menurut saya itu tidak sepenuhnya juga salahnya Pak Jokowi, tetapi keterjebakan elit secara keseluruhan di dalam membaca dan mapping apa sistem kita ini dan apa konsekuensi dari sistem kita itu. Itu yang saya kira sekarang ini menyebabkan orang itu seperti bertarung di dalam ketidakjelasan agenda dan jadwal gitulah. Nah, itu yang terjadi sekarang ini.